Siapa yang sudah baca terkait slide Dipiro yang sudah saya bagikan tadi malam? Yang hubungin saya siapa? PJ kelasnya mana? PJ kelasnya? Nggak ada PJ kelasnya? Ayo, halo, siapa yang hubungin saya kemarin? Nggak ada orangnya? Oke, berarti yang nanti saya akan cari WA-nya siapa, yang hubungin saya kemarin akan saya anggap tidak hadir pada pertemuan saya hari ini. Karena dia tidak menyahut apa yang saya panggil. Dan juga tidak menyebarkan informasi terkait di Viro yang sudah dibagikan. Tidak hadir. Oke, terkait di Viro terkait gangguan tiroid sebenarnya tadi malam sudah saya bagikan ke PJ kelas kalian, entah siapapun itu namanya, mohon maaf saya tidak hafal, akan saya anggap tidak hadir karena tidak menyahut terkait panggilan. Hari ini perkuliahannya adalah gangguan tiroid. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu terkait gangguan tiroid, karena ini terkait asuhan kefarmasian, jadi penting untuk kita mengetahui apa itu peran farmasis dalam penata laksanaan terapi obat untuk gangguan tiroid. Yang pertama adalah melakukan asesmen terhadap pasien dengan gangguan tiroid. Yang kedua, mampu memberikan rencana pelayanan kefarmasian untuk mengoptimalkan hasil terapi. Yang ketiga, mampu melakukan monitoring dan evaluasi terapi obat untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan kepatuhan pasien dalam gangguan tiroid. Jadi, dalam asuhan kefarmasian terkait gangguan tiroid, ada 3 poin penting ini yang harus teman-teman perhatikan dalam melakukan asesmen atau dalam melakukan asuhan kefarmasian kepada pasien-pasien gangguan tiroid. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang gangguan tiroid, mari kita cari lebih lanjut dulu apa itu tiroid. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh gangguan dari sekian banyak contoh gambar tiroid. Jadi, tiroid itu bentuknya ini nih, berbentuk seperti kupu-kupu, merupakan kelenjar endokrin terbesar yang ada di tubuh manusia. Dia letter seperti terdiri dari dua lobus dan di bagian tengah yang menghubungkan kedua lobus tersebut yaitu istimus tiroid. Perlu diingat di sini kelenjar tiroid rata-rata memiliki berat 20 sampai 60 gram. Jika ada berat yang mungkin lebih besar dari 60 gram, kemungkinan dia mengalami pembengkakan di sana atau peradangan. Jika ada peradangan, berarti ada kemungkinan masalah di jaringan atau kelenjar tiroidnya. Ingat, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yaitu triodotironin T3, kemudian tiroksin T4, dan hormon kalsitonin. Yang akan banyak kita bahas pada pertemuan kali ini terkait gangguan tiroid adalah hormon T3 dan T4. Kalsitonin tidak bisa kita akan bahas di mungkin pertemuan berikutnya karena dia terkait pengaturan reabsorpsi tulang. Nah, fungsi kelenjar tiroid ini penting karena akan mempengaruhi proses metabolisme serta kerja dari berbagai organ tubuh. Bisa teman-teman dilihat di sini beberapa fungsi hormon tiroid yang ada di tubuh kita sendiri.
Hormon tiroid itu banyak fungsinya, mulai dari otak, kemudian sistem saraf, kemudian di paru, jantung, hati, saluran pencernaan, otot dan kulit, dan saluran reproduksi. Apa pengaruhnya dapat dilihat dari sini, misalkan pada sistem saraf pusat, pertumbuhan otak, dan dapat mielinisasi saraf, dapat menyebabkan eksitasi saraf dan mempengaruhi siklus hidup. Jika hormon tiroidnya berlebihan, maka pertumbuhan otaknya ini bisa, bukan pertumbuhan otaknya, jadi impuls saraf yang dihasilkan oleh otak ini bisa rangsangan didapat berlebihan, seperti itu. Teman-teman bisa dilihat dari sini, efek fisiologis hormon tiroid. Jika berlebihan, misalkan pada contoh saluran cerna, jika berlebihan dapat meningkatkan nafsu makan. Jika terlalu rendah dapat menurunkan nafsu makan. Nanti kita lihat jika hormon tiroid itu berlebih, efeknya seperti apa. Kemudian jika kekurangan, efeknya seperti apa. Intinya kita semua mempunyai hormon tiroid yang diatur oleh tubuh kita sendiri agar dalam kondisinya tetap normal seperti itu. Kemudian misalkan, nah ini contohnya yang paling besar adalah metabolik. Peningkatan BMR, peningkatan produksi panas, peningkatan konsumsi oksigen, dapat stimulasi metabolisme karbohidrat dan lemak protein, dapat menyebabkan efek anabolik. Kadar terlalu tinggi dapat menyebabkan efek katabolik. Jika terlalu tinggi lagi dapat menyebabkan tremor halus. Berikut adalah beberapa peran dari hormon tiroid yang ada di tubuh kita. Sebelum selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana itu terkait regulasi hormon tiroid. Apa itu terkait regulasi hormon tiroid? Jadi pengaturan hormon tiroid yang ada di dalam tubuh. Perlu dilihat terlebih dahulu, hipotalamus ini letaknya di sini, yang ini ada bagian hijau di sini. Kemudian jaringan hipofisis anterior atau pituitary gland letaknya di sini. Dan letak dari jaringan tiroid atau letak dari kelenjar tiroid adalah di sini. Hipofisis, kelenjar hipofisis anterior, kemudian kelenjar tiroid, kemudian target isu, maksudnya target dalam jaringan seperti itu. Adapun terkait pengaturan hormon tiroid, sebenarnya yang utama diatur dari yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ada di dalam otak, dia akan mengeluarkan yang namanya tyrotropin releasing hormone atau kedepannya akan kita singkat menjadi TRH. TRH ini akan menstimulasi kelenjar hipofisis anterior. Untuk apa? Nanti kelenjar hipofisis anterior akan mengeluarkan yang namanya TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ini di sini, thyroid stimulating hormone yang akan dikeluarkan oleh jaringan hipofisis anterior itu akan memicu kelenjar tiroid untuk menghasilkan T4 dan T3. Yang pertama dari hipotalamus, hipotalamus mendapat rangsangan untuk mengeluarkan TRH. Dengan ada TRH ini sebagai pesan seperti itu teman-teman. TRH ini pesan. Oh, dari hipotalamus memberikan pesan kepada hipofisis anterior untuk mengeluarkan yang namanya TSH. Dari TSH ini akan mengirimkan pesan kepada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid nanti akan yang mengeluarkan yang namanya hormon T4 dan T3 yang akan kita gunakan untuk berbagai proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya di dalam tubuh jaringan kelenjar hipotiroid ini dalam kondisi normal dia akan mempertahankan homeostasis tubuh atau keadaan normal tubuh. Misalkan keadaannya saat itu rendah nih di dalam tubuh. Artinya T4 dan T3 harus dikeluarkan.
karena keadaan dalam tubuh rendah. Jadi kita butuh asupan hormon T4 dan T3. Bagaimana cara pengaturan hormonnya? Di sini ada negatif feedback control. Nanti jika terlalu rendah, dia akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus untuk mengeluarkan TRH. Nanti TRH akan menstimulasi anterior hipofisis anterior, kemudian akan mengeluarkan TSA yang akan memicu kelenjar tiroid mengeluarkan T4 dan T3 untuk mencukupi kebutuhan normal tiroid yang ada di dalam tubuh. Namun, jika terlalu berlebihan, kan pada dasarnya normal ya kita ya hormon tiroidnya. Tapi jika pada kondisi orang-orang yang terlalu berlebihan seperti itu, mau tidak mau dia akan diturunkan. Bagaimana cara penurunannya? Nanti dia akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk tidak mengeluarkan yang namanya TRH. Jika TRH tidak dikeluarkan, maka hipofisis anterior tidak akan memproduksi TSH. Jika TSH tidak dikeluarkan, maka kelenjar tiroid tidak akan mengeluarkan yang namanya hormon T4 dan T3. Berikut seperti itulah terkait regulasi hormon tiroid. Jika berlebihan di dalam tubuh, otak kita atau bagian hipotalamus akan merangsang untuk eh, stop nih, kamu tidak boleh mengeluarkan hormon tiroid. Tapi jika terlalu kurang, dari hipotalamusnya akan merangsang tubuh kita sendiri untuk, ayo menyuruh hipofisis anterior untuk mengeluarkan yang namanya TSH, kemudian akan memberikan perintah kepada jaringan tiroid untuk mengeluarkan T4 dan T3. Dalam tubuh kita ini selalu mempertahankan yang namanya homeostasis, kondisi normal tubuh. Jika terlalu tinggi, kita turunkan. Jika terlalu rendah, maka akan dinaikkan. Seperti itu. Nah, berikut regulasi juga sama, regulasi hormon tiroid, di mana di sini ada hipofisis, kemudian mohon maaf, hipotalamus, kemudian ke hipofisis anterior pituitari, kelenjar tiroid, nanti kemudian akan mengeluarkan yang namanya T4 dan T3, kemudian akan diserap dan digunakan oleh di macam-macam sel, kemudian elimination of excess T3 yang berlebih di ginjal. Mengapa tidak T4 juga dieliminasi? T4 itu bentuk yang tidak aktif dari T3. Jadi sebenarnya saat beredar di dalam darah, T4 itu akan dikeluarkan menjadi bentuk aktifnya yaitu T3. Makanya di sini saat dieliminasi oleh ginjal tidak ada yang namanya T4. Yang dieliminasi oleh ginjal hanyalah T3 karena T4 merupakan bentuk tidak aktif dari T3. Jadi saat berada di dalam peredaran darah, T4 itu akan atau tiroksin dia akan merubah menjadi bentuk aktifnya menjadi T3 seperti itu. Apa ini kaitan-kaitannya yang berpengaruh? Di sini ada stres. Jika stres itu akan berkaitan dengan hipotalamusnya dalam peningkatan rangsangan dari thyroid releasing hormone atau TRH. Ini beberapa kaitan eh, regulasi hormon tiroid. Nah, jika kita sudah tahu terkait tiroid, kita sudah tahu terkait regulasi tiroid, kita akan masuk ke dalam gangguan tiroid. Apa itu gangguan tiroid? Kondisi kelainan pada seseorang akibat adanya gangguan berupa perubahan bentuk kelenjar maupun perubahan fungsi. Bisa berlebihan, bisa berkurang, atau normal. Kalau berlebihan ini biasanya ada yang bisa kita sebut hipertiroid. Kalau berkurang ini bisa kita sebut hipotiroid. Normal di sini eh, ganggu dalam kondisi normal di sini bukan dalam kondisi dia normal atau tidak ada gangguan ya. Dalam gangguan tiroid ada yang namanya juga normal. Ya, disebut eutiroid seperti itu. Klasifikasi dari gangguan tiroid itu dapat kita golongkan menjadi dua klasifikasinya. Ada yang berdasarkan kelainan bentuknya, ada yang berdasarkan kelainan fungsinya. Kalau kelainan bentuknya itu seperti apa? Itu disebut difus. Pembesaran kelenjar di kanan kirinya yang merata. Kanan kiri sama-sama membesar terkait kelenjar tiroidnya.
Kalau nodul, benjolan seperti bola dapat berupa tumor jinak atau ganas. Jadi dia ada bo seperti bola-bola kecil yang tumbuh di sekitar jaringan tiroidnya seperti ini. Nah, kalau terkait klasifikasi gangguan tiroid ataupun kelainan fungsi, ada hipertiroid, tirotoksisitas, di sini atau kelebihan hormon tiroid, hipotiroid, kekurangan atau berhentinya hormon tiroid atau dan eutiroid, bentuk kelenjarnya yang tidak normal. Bisa saja saat itu kelenjarnya dalam keadaan pembesaran seperti itu, tapi fungsinya dia sendiri normal. Kedepannya akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, bagaimana kita menilai abnormalitas hormon tiroid? Ini kita lihat dari TSH. Jika di sini hipofisis anterior sudah mengeluarkan TSH, tapi ternyata keadaan T3 DT4-nya di sini kurang, dapat dilihat di sini T4 dan T3-nya ini kurang, maka disebut hipotiroid. Yang mana di sini akan memacu untuk TSH dapat mengeluarkan lebih. Jadi pada kondisi orang hipotiroid, kadar TSH-nya bisa naik. Tir, ingat tadi TSH dikeluarkan oleh siapa? Ya, hipofisis anterior. Jika kondisi kadar TSH-nya naik, T4 dan T3-nya turun, maka kemungkinan orang tersebut menderita hipotiroid. Namun, jika kondisi kadar T3 dan T4-nya itu tinggi, TSH-nya turun, dapat digolongkan menjadi hipertiroid. Namun, pada kondisi di mana TSH-nya turun atau kadar TSH di dalam darahnya itu rendah, kemudian kadar T4 dan T3-nya itu rendah, itu dapat masuk ke dalam hipopituitarism klasifikasi ini. Ada lagi kondisi di mana kadar TSH-nya tinggi, kemudian kadar T3 dan T4-nya juga tinggi, bisa masuk dalam kondisi TSH secreting tumor, thyroid stimulating hormone secreting tumor. Berikut adalah beberapa kondisi-kondisi atau berdasarkan penilaian dari kadar pemeriksaan darah. Nah, ini adalah dampak abnormalitas hormon tiroid. Sudah kita bahas di sebelumnya tadi, di mana terkait kondisi fisiologis hormon tiroid. Di sini akan kita bahas lebih lanjut pada kondisi hipertiroid seperti apa, kemudian pada kondisi hipotiroid seperti apa. Kalau hipertiroid, biasanya di sini matanya itu belok, jadi optal memelige atau optalmopati. Jadi ada peningkatan dari saraf-saraf mata seperti ini. Jadi biasanya pasien-pasien dengan hipertiroid cenderung untuk matanya tuh kayak terbelalak seperti itu. Pada pasien hipertiroid karena menyangkut peningkatan metabolisme tubuh, biasanya dia akan mengalami takikardi. Makanya di sini nanti perlu selain penangannya obat-obat tiroid pada pasien dengan hipertiroid, perlu diberikannya obat-obat seperti beta blocker, yang mana nanti fungsinya untuk mengatur gejala seperti takikardinya di sini, takikardi, angina, dan atrial fibrillation. Pada orang-orang hipertiroid karena peningkatan metabolisme tubuh yang mempengaruhi juga pada peningkatan saluran di saluran pencernaan, intensitas saluran pencernaan pada orang-orang dengan hipertiroid, dia lebih cenderung mengalami diare. Nah, meskipun di sini metabolismenya itu meningkat, pada orang-orang kondisi hipertiroid, dia nanti cenderung untuk mengalami penurunan berat badan. Makanya pada kondisi orang-orang hipertiroid, dia biasanya kondisinya khas. Penurunan berat badan, kemudian matanya agak, mohon maaf, terbelalak seperti itu. Nah, nah di sini bisa dilihat penurunan berat badan. Kemudian dia akan merasakan yang namanya intoleran atau panas seperti itu. Akan merasakan cemas, kemudian akan merasakan tremor juga.
Namun pada kondisi orang-orang yang hipotiroid, di mana kadar tiroidnya di dalam darah itu rendah, umumnya dapat dilihat di sini akan mengalami kayak goitre. Goitre ini seperti ada pembengkakan. Di hipertiroid ataupun hipotiroid itu umumnya akan sama-sama akan mengalami pembengkakan, tapi pembengkakan yang khas itu akan terlihat di orang-orang yang hipotiroid. Mungkin teman-teman dulu lihat kayak penyakit gondongan seperti itu, yang mana dia kekurangan iodium. Nah, pada kasus seperti itu, karena kelenjar TSH-nya berfungsi secara terus-menerus mengeluarkan hormon belum mengeluarkan regulasi di tiroglobulin terkait tiroid. Makanya di sini orang-orang dengan kekurangan iodium seperti itu, dia hormon tiroidnya tidak bisa keluar dari yang namanya folikel atau sel tempat pembuat hormon tiroid atau koloid seperti itu. Makanya orang-orang yang dengan kekurangan iodium pada beberapa kasus dia akan mengalami gondong besar di gini. Jadi lehernya akan besar seperti itu. Kemudian pada orang-orang yang hipotiroid akan mengalami bradikardi atau eh, irama derat jantung yang lambat. Kemudian berbanding terbalik pada hipertiroid yang diare, pada orang-orang hipotiroid konstipasi. Karena kenapa? Metabolismenya lebih lambat. Kemudian karena di efektivitas saluran cerna tuh yang harusnya dia meningkat pada golongan hipotiroid, dia gerak peristaltik usus itu akan berkurang. Akibat gerak peristaltik usus itu berkurang, akhirnya saluran pencernaan itu kemungkinan tidak dapat keluar, eh, menyebabkan konstipasi seperti itu. Nah, ini hipotiroid, ketidakcukupan hormon tiroid. Adapun terkait mau hipotiroid ataupun hipertiroid, penyebab kalau di kalau di primer itu kegagalannya terletak tiroidnya. Kalau masih di sekunder terletak di hipofisis anteriornya, tamusnya. Ini berlaku pada hipotiroid dan hipertiroid. Bisa dilihat di sini penyebab primer terjadinya hipotiroid ada iodin defisiensi, konginental dapat menyebabkan orang-orang yang kalau kita hipotiroid pada seperti itu karena terkait metabolisme, maka pada anak-anak yang anak-anak, bayi-bayi newborn, kemudian itu dia akan mengalami proses pertumbuhan yang terhambat. Proses pertumbuhan yang terhambat akan menyebabkan stunting anak ya seharusnya pada kondisi hipotiroid. Proses metabolisme yang pertumbuhannya terhambat juga akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Perkembangan otaknya juga akan terhambat. Makanya beberapa dari anak-anak dan newborn seperti itu beberapa dilakukan pemeriksaan tiroid seperti itu. Adapun penyebab yang berdasarkan penyebab primer terjadinya hipotiroid di sini ada obat amiodaron. Dia dapat menyebabkan salah satu yang dapat menyebabkan ketidakcukupan hormon tiroid di dalam ketidakcukupan hormon. Gejala atau simptom-simptom yang ada pada kondisi hipotiroid ada letargi, kelesuan, kemudian muscle aches, weakness, kelemahan otot, kemudian anoreksia, kehilangan nafsu makan seperti ini, kemudian gangguan menstruasial juga bisa seperti itu. Nah, masuk ke hipertiroid. Kalau di sini hipertiroid yaitu kelebihan hormon tiroid. Penyebab yang paling besar adalah autoimun atau di sini ada Graves' disease sekitar 76%. Female lebih besar dibanding
laki-laki pada rentang usia 20 hingga 40 tahun. Penyebabnya apa nih? Autoimun, di mana imunoglobulin G itu akan mengeluarkan yang namanya TSI, Thyroid Stimulating Immunoglobulin, yang akan nantinya berikatan dengan TSH, reseptor T3 dan T4. Nanti di sana akan yang seharusnya TSH bisa berfungsi dengan normal, tapi karena si TSI ini strukturnya mirip, dia akan berikatan dengan reseptor di dalam sana, yang artinya autoimunnya dia akan aktif seperti itu. Salah satunya, kemudian yang lainnya ada toxic adenoma, exogenous iodine, neonatal thyrotoxitosis, drugs amiodaron juga. Di sini jadi penggunaan amiodaron dalam jika tidak terkontrol menyebabkan hiper. Nah, ini beberapa kondisi yang khas pada pasien-pasien hipertiroid. Nah, di sini ada pembesaran juga. Jadi pembesaran itu tidak mesti hipotiroid, pada pasien hipertiroid juga dapat yang ada yang namanya pembesaran seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini sama seperti yang tadi di mana pemeriksaan laboratoriumnya pada kondisi hipertiroid dia akan meningkat total T4-nya. Total T4 atau free T4 bebas yang di dalam darah juga akan meningkat. Total T3 juga akan meningkat. Namun, tiroid stimulating hormonnya dia akan turun. Berikut adalah kadar normalnya di literatur yang saya gunakan di sini di Piro Pharmacotherapy Handbook edisi ke-12. Hipotiroid, kondisi total T4-nya turun, free T4-nya juga turun, total T3-nya turun, namun TSH-nya yang naik seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengaruh obat pada fungsi tiroidnya sendiri. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini perubahan tiroid hormon sintesis dari perubahan sintesis tiroid hormon. Nah, di sini juga ada beberapa obat-obat antikoagulan, kontrol glukosa, obat-obat pengontrol tekan gula darah, obat-obat kontrol denyut jantung, dan analgesik pun dapat mempengaruhi fungsi tiroid. Teman-teman bisa lihat sendiri. Masuk ke terapi farmakologi dari gangguan tiroid. Terapi farmakologi gangguan tiroid itu ada pada dasarnya kita mengembalikan fungsi tiroid, kelenjar tiroidnya dalam darah itu normal. Jika terlalu tinggi kadarnya dalam darah, maka akan kita turunkan. Jika kadar dalam darahnya terlalu rendah, maka akan kita berikan obat untuk meningkatkan kadar tiroid dalam darah. Misalkan pada kasus hipotiroid. Pada kasus hipotiroid itu adalah kadar hormon tiroid di dalam darahnya itu rendah. Jadi apa nih yang harus kita berikan? Yang harus kita berikan adalah memasukkan hormon sintetis tiroid ke dalam tubuhnya. Karena di sana mungkin ada permasalahan entah di tersier, primer, ataupun sekundernya. Obat-obat yang umumnya digunakan adalah levotiroxid, T4, ataupun leukotriene. Ini T3. Tapi pada kondisi orang-orang hipertiroid, di sini dapat kita beli untuk pengobatan farmakologinya, dapat kita berikan antitiroid, carbimazole, thiamazole atau metimazole, dan propil tiouracil atau PTU. Apa sih tujuan dari pengobatan hipotiroid? Yang pertama, sudah jelas mengembalikan kadar hormon tiroid dalam tubuh ke dalam level normal. Hipotiroid berarti level hormon tiroid dalam tubuhnya itu rendah. Tujuan pengobatannya mengembalikan yang rendah ini tadi ke dalam normal.
Yang kedua, mengurangi gejala-gejala yang mengganggu. Yang ketiga, mencegah gangguan saraf pada newborn dan anak-anak. Erat kaitannya anak-anak itu dan bayi baru lahir itu erat kaitannya pada kondisi hipotiroid, ada tiroidnya yang rendah. Karena kenapa? Kalau misalkan tiroid mereka rendah, otomatis sistem perkembangannya akan terhambat, akan stunting, kemudian perkembangan otaknya tidak maksimal. Padahal pada usia-usia 100 hari pasca kelahiran itu di mana perkembangan otak masih masuk ke dalam golden age, yaitu sangat besar pengaruh otak, sangat besar pengaruh perkembangan terhadap usia-usia ini. Karena itu perlu sangat diperhatikan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Memperbaiki masalah biokimia yang disebabkan oleh kekurangan hormon tiroid. Nah, ini ya yang tadi seperti yang sudah saya sebutkan, levotiroxin T4 dan liotironin itu T3. Sama-sama sintesis di dalam tubuh. Bedanya yang T4 ini, dia akan dirubah dulu menjadi T3 biar bentuk aktifnya di dalam tubuh. Tapi kalau T3 itu langsung bisa digunakan oleh tubuh. Umumnya di pasaran itu yang banyak beredar adalah pengobatan levotiroxin T4. Liotironin ini T3 obat-obatnya jarang. Saya kurang tahu kenapa obat-obatnya ini jarang beredar di pasaran. Yang banyak digunakan orang-orang di pasaran itu ini levotiroxin T4. Ini ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat-obat ini. Ingat, efek samping tidak selalu timbul pada setiap penggunaan obat-obat yang digunakan oleh pasien. Tapi ingat, kita perlu waspada. Jadi, nanti saat omongkan ke pasiennya, jika pasien mengonsumsi obat ini, kemungkinan jadi kita dapat memberitahu ke pasiennya kemungkinan efek samping yang timbul adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi perlu diingat, Ibu, Bapak, bahwa efek samping ini tidak selalu timbul, hanya timbul pada sebagian orang. Namun, jika Bapak, Ibu timbul efek samping seperti ini, itu umum karena efek pengobatan yang sedang dikonsumsi. Ini terkait levotiroxin, dosis rekomendasi yang digunakan, goiter euthyroid pada dewasa dan remaja, masuk ke masih ke hipotiroid, ini beberapa leotironin, nah ini levotiroxin juga. Nah, di sini ada terapi masuk ke, tadi sudah kita bahas hipotiroid, selanjutnya kita akan membahas hipertiroid. Apa sih tata laksana hipertiroid itu? Tata laksana hipertiroid yang pertama ada obat. Oh, sebelum masuk ke tata laksananya penyebutan obat-obatnya, prinsip dari tata laksana hormon tiroid itu memblok efek hormon tiroid yang berlebihan atau mengurangi uptake, sintesis, sekresi hormon tiroid yang berlebihan. Obat-obat yang dapat digunakan obat anti tiroid, beta blocker, radioaktif iodin, bedah, terapi suportif. Pilihan terapi-terapi berikut tergantung dari usia, komorbid, derajat keparahan, ukuran goiternya, adanya oftalmopati pada mata, dan berdasarkan pilihan pasien juga. Tata laksana hipertiroid, tadi ada obat anti tiroid, ada yang namanya carbimazole, ada yang namanya metimazole, ada yang namanya propylthiouracil atau PTU. Yang paling sering di luar sana menggunakan metimazole atau PTU seperti itu. Nah, selain obat anti tiroid, yang dapat kita berikan lagi adalah golongan beta blocker. Karena kenapa? Pada pasien-pasien dengan hipertiroid umumnya tadi mengalami takikardi. Ingat, takikardi tadi karena hormon tiroid mempengaruhi kerja jantung, yang mana kerja jantung akan cepat. Jadi seperti itu, irama jantungnya kemungkinan tidak stabil.
kerja jantung cepat takikardi. Obat yang dapat menangani ini adalah obat golongan beta blocker. Kemudian jika tidak aktif pengobatan anti tiroid dapat diberikan radioaktif iodin, tapi harus dipertimbangkan pada kondisi-kondisi tertentu. Jika ternyata obat anti tiroidnya tidak berefek, sudah diberikan radioaktif iodin, dapat dilakukan prosedur pembedahan karena kelenjar tiroidnya di sini sudah terlalu besar seperti itu. Kemudian terapi selanjutnya yang bisa digunakan adalah terapi suportif, yaitu penyebab kita kontrol dari penyebabnya, kontrol gaya hidupnya seperti apa, kemudian dapat dilakukan diet. Ini terapi tambahan yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien hipertiroid. Nah, hipertiroid seperti tadi yang sudah kita bahas, mohon maaf, pengobatan ini memiliki beberapa tujuan utama: mengurangi hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh, meringankan gejala-gejala yang muncul, dan mencegah dampak buruk yang akan terjadi di masa depan. Karena bila kondisi hipertiroid ini tidak diatasi secepatnya, pada beberapa pasien atau beberapa kondisi serius dapat menyebabkan kondisi yang sangat membahayakan, bahkan dapat menyebabkan kanker tiroid seperti itu. Memberikan pengobatan yang disesuaikan untuk setiap pasien dengan mempertimbangkan jenis dan seberapa parah penyakitnya, usia dan jenis kelamin, ada tidaknya penyakit lain di luar masalah tiroid, dan bagaimana hasil pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kembali ke slide sebelumnya di sini. Pilihan terapi utama ini tergantung dari usia, komorbid, derajat keparahan, ukuran goiter, adanya oftalmopati, dan pilihan pasien. Jadi bukan hanya pada kasus gangguan tiroid, pada semua kasus penyakit itu pengobatannya misalkan pasien A dan pasien B sama-sama gangguan tiroid, sama-sama kondisi hipertiroid. Namun pengobatan pada pasien A dan pasien B bisa saja diberikan berbeda tergantung kondisi klinis pasiennya. Misalkan berat badan pasien ini, oh ternyata sekian. Tentu saja obatnya akan berbeda. Kemudian, oh ternyata selain kondisi gangguan tiroid, pasien ini memiliki riwayat penyakit lain. Tentu saja kemungkinan ada pengaturan dosis, kemudian ada pemberian regimen terapi obat yang berbeda. Oh ternyata pasien ini alergi terhadap obat metimazol. Kalau dia alergi terhadap obat metimazol, berarti harus diberikan obat lain yang sama-sama anti tiroid. Bisa kita berikan PTU seperti itu. Jadi antara satu pasien dan pasien lainnya, regimen pengobatannya itu dapat berbeda. Nih, obat anti tiroid, metimazol, karbimazol, PTU, di mana efek intratiroidnya ini efek anunya ya, maksudnya mekanisme kerja, di mana ada menghambat organifikasi iodium, kopling gugus iodotirosil, dan dapat sintesa dan merubah struktur tiroglobulin. Nah, ini penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme kerja dari beberapa obat-obat pada gangguan tiroid, di mana pada obat propiltiourasil atau PTU dan obat metimazol ini, dia di sini menghambat enzim peroksidase. Dia menghambat iodin untuk berikatan dengan tiroglobulin yang ada di sini dalam membentuk hormon tiroid seperti itu. Selain propiltiourasil bekerja di sini, dia juga bekerja di sini. Dan pada jaringan periferal, pada jaringan yang ada di dalam pembuluh darah, obat-obatnya bisa berupa beta blocker, propiltiourasil, dan metimazol. Yang enggak, khusus PTU dapat menghambat konversi T4 menjadi T3. Sama ini hipertiroid, farmakoterapi golongan tionamid, metimazol, MMI, pilihan keduanya propiltiourasil karbimazol.
Radioaktif iodin diberikan kepada pasien yang menggunakan antitiroid oral namun belum memberikan efek yang baik. Efek yang baik ini seperti apa? Bisa saja sudah mengonsumsi obat antitiroid, ternyata dalam 4 sampai 6 minggu belum ada perubahan yang signifikan. Di sini dokter biasanya dapat melakukan pemberian radioaktif iodin. Tujuannya untuk apa? Menurunkan ukuran dan penyebaran kelenjar tiroid. Nah, ini tadi bila kelenjar tiroidnya yang sudah terlalu besar, maka akan dilakukan pembedahan atau tiroidoktomi. Pembesaran kelenjar ini hanya dilakukan pada eh, kelenjar tiroid yang di atas 80 gram. Seperti yang kita tahu, normalnya tiroid itu berkisar antara 20 sampai 60 gram. Tapi jika di atas 80 gram, berarti perlu dilakukan kondisi pembedahan. Kemudian pada kondisi apa lagi perlu dilakukan tiroidoktomi ini pada kondisi oftalmopati berat, yang mana dia, mohon maaf, matanya sudah terbelalak seperti itu, bahkan pada kondisi tertentu dia selain terbelalak sudah mengalami penurunan penglihatan karena beberapa saraf mata itu tertekan, meskipun matanya terbuka, pandangannya bisa kabur seperti itu. Pembedahan dilakukan pada apa lagi? Pada kelompok individu yang tidak efektif dengan pemberian terapi oral dapat dilakukan pembedahan. Namun, sebelum dilakukan pembedahan, beberapa obat dapat diberikan. Yang pertama, jadi kalau kita misalkan ada pasien yang direncanakan untuk melakukan pembedahan seperti itu, beberapa pekan sebelumnya sudah diberikan yang namanya metimazol. Metimazol ini obat golongan anti tiroid. Biasanya diberikan 6 sampai 8 minggu. Kemudian ditambah iodida 500 mg per hari selama 10 sampai 14 hari. Setelah itu baru dilakukan pembedahan. Setelah pembedahan, perlu diberikan oleh obat golongan beta blocker. Di sini obat propranolol. Propranolol telah digunakan selama beberapa minggu sebelum operasi dan 7 sampai 10 hari setelah operasi. Untuk apa? Untuk mempertahankan denyut nadi kurang dari 90 kali per menit. Kombinasi pretreatment dengan propranolol dan pemberian kalium iodida selama 10 sampai 14 hari juga dianjurkan. Jadi, saat sebelum dilakukan operasi, selain diberikan metimazol 6 sampai 8 minggu, setelahnya diberikan iodida selama 10 sampai 14 hari, dikombinasikan dengan pemberian beta blocker. Di mana di sini dia bilang kombinasi pretreatment dengan propranolol dan pemberian kalium iodida selama 10 sampai 14 hari juga dianjurkan. Seperti itu. Jadi saat orang mau dijadwalkan operasi pengangkatan kelenjar tiroid seperti itu, eh, tidak langsung serta-merta langsung diberikan pembedahan. Namun perlu diberikan beberapa regimen pengobatan dulu hingga cukup waktunya baru diberikan pembedahan. Nah, di sini perlu kita lihat, diberikan metimazol sampai eutiroid. Ingat tadi eutiroid apa? Eutiroid kelenjarnya itu bentuknya tidak normal, tapi fungsinya normal. Kelenjarnya bentuknya tidak normal, entah dia pembesaran karena pasien tiroid kan, pasien hipertiroid, berarti kelenjarnya di sini mengalami pembesaran, tapi masuk ke dalam kondisi eutiroid, tapi fungsinya normal. Seperti itu. Fungsi di sini dapat kita lihat dari kadar T3 dan T4 di dalam tubuhnya itu mungkin yang awalnya tinggi bisa mengalami penurunan seperti itu. Normalnya bukan normal orang sehat, normalnya normal pada kondisi gangguan tiroid. Ini lanjutan dari terapi hipertiroid. Meskipun metimazol adalah first line terapi, pada semua kondisi metimazol
metimazol adalah persen terapi. Namun pada kehamilan trimester pertama bukan diberikan metimazol, tapi yang diberikan pada trimester pertama adalah PTU. Karena kenapa? Pada trimester pertama itu pembentukan embrio. Metimazol jika diberikan pertama dapat menyebabkan embriopati, jadi kerusakan embrio. Makanya pada orang-orang pasien trimester pertama dengan gangguan tiroid tidak diberikan metimazol, tapi diberikan yang namanya PTU. Seperti dilihat di sini, selanjutnya pada semester kedua dan ketiga dapat diberikan metimazol kembali. Pengobatan hipertiroid pasca melahirkan dan menyusui metimazol. PTU dapat digunakan pada pasien yang intoleran metimazol dan badai tiroid. Radioaktif iodin adalah pengobatan terbaik untuk toksik nodul dan multinodular goiter. Beta blocker digunakan untuk memperbaiki gejala tirotoksik seperti palpitasi, kecemasan, tremor, dan intoleransi panas. Beta blocker digunakan sebagai terapi adjuvan dengan anti-tiroid. Simptomatik sentralistik aksi, misalnya klonidin dan antagonis saluran kalsium, misalnya diltiazem, mungkin berguna untuk pengendalian gejala saat kontraindikasi terhadap golongan obat beta blocker. Obat digunakan sebagai pencegahan perdarahan sebelum operasi sintum graft dan tiroidektomi pada kasus hipertiroid adalah larutan Lugol atau larutan kalium iodida. Hal-hal seperti ini saya dapatkan di buku Dipiro tadi yang teman-teman sudah lihat ada di sini. Dipironya sudah saya share, jadi teman-teman bisa baca di dalam sana. Ini obat-obat dari anti tiroid, ada PTU, metimazol. Mekanisme menghambat pembentukan hormon tiroid dengan mengeblok oksidasi iodin di kelenjar tiroid, mengeblok pembentukan T3 dan T4 yang tadi sudah kita bahas. MMI kira-kira 10 sampai 20 bahkan 30 kali lebih kuat dibandingkan PTU. Lebih kuat di sini maksudnya lebih poten seperti itu. Respon MMI dan PTU dapat terlihat dalam 4 sampai 6 minggu setelah pemberian pengobatan. Efek sampingnya dapat kita lihat yang mungkin timbul ruam makulopapular pleuritis, atralgia, demam, dan leukopeni. Ini insiden efek samping yang terjadi pada beberapa orang pasien. PTU memiliki insiden efek samping yang lebih besar. Granulositosis adalah efek samping yang jarang tetapi parah pada kedua obat. Nah, tadi kita sudah memberikan menjelaskan terkait terapi hipertiroid dan terapi hipotiroid. Apa nih yang perlu kita lakukan monitoring pada pasien-pasien gangguan tiroid? Yang pertama ada monitoring laboratorium, kemudian di mana ada pemeriksaan rutin kadar TSH, pemeriksaan kadar hormon T3 dan T4 bebas juga, pemeriksaan fungsi hati karena kaitan dari obat PTU dan PTO ini erat kaitannya sama hepatotoksik, makanya perlu dilakukan pemeriksaan fungsi hati. Selain melakukan monitoring laboratorium, perlu dilakukan monitoring fisik. Pengukuran berat badan secara rutin, pemeriksaan tekanan darah, pemantauan denyut jantung, pengukuran suhu tubuh, dan pemeriksaan ukuran kelenjar tiroid bagi kasus-kasus pasien hipertiroid. Kemudian monitoring apa lagi? Ada monitoring gejala, tingkat kelelahan, perubahan nafsu makan, apalagi monitoring pengobatan. Karena umumnya pasien-pasien hiper dan hipotiroid itu mengonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, kita sebagai seorang farmasis itu perlu meningkatkan aware lebih banyak terhadap kasus ini. Perlu kita tingkatkan kepatuhan minum obatnya seperti apa. Perlu kita beritahu, Ibu, Bapak, jika tidak mengonsumsi obat ini, dampaknya seperti ini. Jika dampaknya seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Jadi pasien sendiri pun akan sadar bahwa sepenting itu untuk mengonsumsi obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian
perlunya diberikan perlunya kita pantau efek samping obat yang mungkin timbul dari pengobatan yang saat ini dia konsumsi, bukan hanya mungkin dari obat hipertiroid ataupun hipotiroidnya, mungkin ada kondisi klinis atau penyakit penyerta yang lain, kita perlu memantau efek samping obat-obatan itu juga. Jadi saat seorang farmasis itu berdiri di lapangan, misalkan pada kasus gangguan tiroid, bukan hanya obat-obat pada gangguan tiroid yang perlu diperhatikan, tapi seluruh pengobatan yang saat ini diterima oleh pasien itu perlu kita perhatikan. Interaksi obat antara obat A dengan obat B, jika diminum bersamaan seperti apa, jika minumnya sebelum atau setelah makan itu seperti apa, akan mempengaruhi efek masing-masing dari pengobatan yang saat ini dia jalanin. Selain monitoring pengobatan, yang perlu kita sampaikan monitoring gaya hidup, pola makan yang baik seperti apa ada pada pasien-pasien kasus hipertiroid, aktivitas fisiknya seperti apa, tingkat stres. Ingat, tingkat stres akan mempengaruhi kadar hormon tiroid pada setiap orang. Kemudian kualitas istirahatnya juga perlu diperhatikan. Monitoring khusus untuk wanita hamil, pemantauan lebih intensif karena kebutuhan hormon yang berubah. Untuk lansia, pemantauan efek pada jantung, untuk anak-anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kurang lebih seperti itu terkait penjelasan penjelasan terkait gangguan tiroid. Jika ada yang kurang jelas, silahkan didiskusikan. Adapun materi-materi yang saya berikan pada hari ini itu semuanya kurang lebih bersumber dari Dipiro yang sudah saya sampaikan atau yang sudah saya berikan juga ke kalian. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Oke, Siti Nur Aziza, silahkan. Baik Pak, baik Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang Bapak berikan. Perkenalkan saya dengan Tidak terdengar jelas, Siti Nur Aziza. Baik Pak, perkenalkan saya dengan Siti Nur Aziza Yahya dari kelas B1 umum. Izin bertanya Pak terkait beberapa hal. Yang pertama, apakah genetik seseorang ini dapat berpengaruh dan menjadi faktor bagi keturunannya untuk terkena hipertiroid ataupun hipotiroid tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kondisi hipo atau hiper ini dapat sembuh total gitu, Pak? Kemudian yang ketiga, setahu saya, Pak, ini penggunaan obatnya itu seumur hidup gitu ya, Pak? Apakah benar atau salah? Kemudian selanjutnya terakhir, bagaimana Pak pengaruh jenis kelamin dalam pengobatan ini? Karena kan biasanya kalau kita ngasih obat gitu ke pasien, kita kan melihat kondisi klinis pasien, Pak. Untuk faktor jenis kelamin ini, bagian apa ya Pak yang berpengaruh terhadap pemberian obat pada pasien? Oke, Baik Pak, terima kasih banyak Pak. ya sama-sama Siti Nur Aziza. Bentar ya. Kak, kita mulai 8.45 ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain. Akan saya jawab satu-satu. Terima kasih pertanyaannya Siti Nur Aziza. Terkait genetik, tentu saja eh, keturunan-keturunan pasien yang misalkan ayah atau ibunya punya atau kakek terdahulunya punya riwayat penyakit akan meneruskan kemungkinan tiroid kepada keturunannya. Jadi faktor genetik akan sangat berpengaruh pada penyakit ini. Seperti itu. Kemudian terkait sembuh total sama sembuh total. Kalau sembuh total ini tergantung kondisi klinisnya masing-masing. Karena dari dokter nanti dia akan mendiagnosis ternyata kerusakan tiroidnya ini pada bagian tersier, primer ataupun sekunder. Pada kondisi-kondisi tertentu yang mana memerlukan pengobatan sekitar setahun atau 2 tahun, yang mana remisi dari
pengobatan tiroidnya itu baik, eh, nanti dokter akan mengkategorikan bahwa oh ternyata pasien ini dapat sembuh total ataupun tapi kemungkinan untuk sembuh total pada beberapa kasus atau kondisi klinis yang lain itu dimungkinkan. Kemudian terkait penggunaan obat, ada beberapa kasus yang mana penggunaan obatnya seumur hidup. Contohnya, bagi pasien yang sudah mengalami tiroidektomi tadi, yang artinya pengangkatan kelenjar tiroid yang ada di sini. Bagi pasien-pasien seperti itu, otomatis kelenjar tiroid yang sudah diangkat, kalau kelenjar tiroid yang sudah diangkat seperti tadi, otomatis tidak ada yang lagi memproduksi hormon T3 dan T4. Artinya, untuk kebutuhan metabolisme dalam tubuh, untuk pemenuhan T3 dan T4 hormon tiroidnya, dia butuh sintesis dari obat-obat tertentu. Makanya pada kasus pasien yang sedang mengalami pembedahan kelenjar tiroid, dia akan menggunakan obat itu seumur hidup. Karena di mana kelenjar tiroidnya di sini sudah diangkat. Artinya tidak ada lagi kelenjar tiroid. Dia perlu tiroid sintesis dari luar, T3 dan T4, levotiroxin atau tironutrien tadi yang T3. Kemudian terkait pengaruh jenis kelamin, ini pertanyaan yang menarik. Pengaruh jenis kelamin terhadap pengobatan sangat berpengaruh. Contohnya tadi bagi teman-teman yang merencanakan bukan nantinya akan merencanakan kehamilan, kemudian ada pasien dengan gangguan, kebetulan dia gangguan tiroid, obat-obat yang dipilihkan pasti tidak yang mengandung merusak embriopatinya. Jadi contohnya tadi kalau misalkan kita memberikan metimazol seperti itu pada perencanaan kehamilan atau orang yang barusan hamil, perempuan seperti itu akan berpengaruh pada janinnya nanti. Yang mana pemilihan antara laki-laki dengan perempuan terkait rencana untuk memiliki anak pun berdasarkan obat-obat yang akan diberikan oleh dokter. Jadi, pemilihan pria ataupun wanita terkait regimen pengobatan pun juga akan sangat berpengaruh. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Siti. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Kakak-kakak masih ada yang belum datang? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke. Yang lain silahkan. Alhamdulillah. Terkait materi saya hari ini, sumbernya itu banyak sekali. Kalian bisa cari di YouTube terkait materinya, kemudian penjelasan terkait anatomi dari kelenjar tiroid itu seperti apa, semuanya banyak di YouTube. Makanya di perkuliahan saya tidak membatasi penggunaan jet-jet untuk pembelajaran. Silahkan gunakan jet-jet kalian untuk pembelajaran, tidak bermain Instagram atau tidak bermain TikTok seperti itu. Kalau YouTube terkait video penjelasan atau video perkuliahan gangguan tiroid itu sangat banyak di YouTube. Di Google pun terkait penjelasan gangguan tiroid juga sangat banyak. Cuman teman-teman harus bisa membedakan sumber informasi mana yang bisa teman-teman terima atau oh ternyata dari Google ini informasinya ini tepat dan akurat. Taunya dari mana? Oh, yang dikeluarkan websitenya dari Kemenkes, websitenya dari WHO, kemudian dari jurnal atau artikel-artikel yang terpercaya. Jadi silahkan teman-teman bisa cari informasi perkuliahan hari ini. Bila tidak jelas, bisa tanya langsung saya ataupun bisa tanya di Google atau nanti misalkan kalian praktikum ada kakak-kakak apoteker dan kakak-kakak calon apoteker yang akan menemani kalian. Jika tidak ada lagi, saya akan kembali share screen. Share screen. Mohon maaf.
Share screen. Oke. Nah, kita tadi di sini. Nah, ini adalah kasus praktikum kalian nanti terkait gangguan tiroid. Silahkan di-scan. Sudah di-scan, teman-teman semua. Oke, terima kasih. Semangat mengerjakan. Nanti praktikum kalian akan didampingi oleh kakak-kakak asistennya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan, Wardatul. Untuk pengumpulan laporan kapan ya? Untuk pengumpulan laporan, kalian biasanya diskusi dengan kakak asistennya sampai jam berapa? Halo? Jam 11.30 menit. Habis ini ada kuliah apa? Kelas B1 full Pak hari ini. Oke, berarti silahkan gunakan waktunya sebaik mungkin. Laporan dikumpulkan di meja saya jam 7 pagi besok. Terima kasih, Pak. Makasih Iya, Pak. jadi artinya kalian punya waktu diskusi dengan kakak asisten, terserah mau pastinya hari ini. Karena tidak mungkin kalian malam ataupun sore diskusi dengan kakak asisten. Gunakan waktunya untuk berdiskusi dengan baik, catat poin-poin penting, dan malam harinya kalian bisa menuliskan laporan sesuai dengan apa yang kalian diskusikan dengan kakak asistennya. Oke? Laporan dikumpulkan jam 7 pagi besok di ruangan saya. Kumpulkannya jangan satu-satu ya, kumpulkannya per kelas. Itu saja yang mau saya sampaikan. Sementara saya tutup perkuliahannya. Selamat mengerjakan kasusnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak, ini kami boleh lompat ya? Boleh, boleh logout dari Zoom-nya. Terima kasih, Pak.